Okay, thank you guys for coming to this quick live session. Saya sebenarnya hari ini mungkin nggak lama ya, kayak biasa kan biasa bisa sampai 2 jam gitu ya. Tapi nanti saya ada rencana mau live di YouTube juga, kasih update ini ke teman-teman di YouTube juga. Saya cukup yakin pasti gelisah ya dengan kondisi market yang ada. Bahkan tadi ada yang chat juga di journal discussion, katanya dia pusing guys, gara-gara belum ada setup gitu. Sebenarnya lumayan sedih ya. Gak sedih sih, saya mau biasa aja ya. Cuma maksudnya gak harus stres atau pusing juga gitu teman-teman. No action di trading itu adalah bagian dari trading ya. Bagian dari trading gitu teman-teman sekalian. Jadi saya ngerasa bahwa kalau teman-teman justru memaksakan trading kemarin nih, atau semalam banget deh, saya bisa yakin banget saya ngomong kayak gini. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman yang serupa teman-teman. Ya, di momen ketika market oke. Berarti Semi udah kasih klarifikasi guys ya. Saya yang salah paham berarti bro ya. Sorry nih dari saya nih. Jadi gini, gak ada setup bener, gak perlu pusing ya. Kalau dengan pergerakannya boleh pusing, tapi ini wajar. Oh, tunggu. Coba cek lagi teman-teman, suara saya kedengeran gak? Cukup jelas gak? Lancar? Coba yang tadi bilang suara hilang gimana nih? Oke. Ya udah saya mesti deketin mic-nya ya. Nggak, soalnya mic-nya tadi saya kasih jarak. Ternyata harus dideketin, ya udah saya deketin ya. Oke, ASMR ya. Sambil makan ya. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Jadi kemarin aku udah kasih teman-teman itu semacam ekspektasi gitu. Bahwa kita udah bilang ya bahwa market menjelang NFP kayak begini terjadi itu wajar. Tapi yang sebenarnya nggak wajar adalah ya situasi semalam gitu. Cuma saya pengen tahu dulu deh teman-teman. Saya ngerasa kemarin frekuensi saya ngepost itu banyak banget. Nah, dari study short setup, kemudian update seputar perkembangan market. Oh, hilang lagi ya. Oke, wait. I think we have problem ya. This way. Aman gak sih teman-teman? Kok hilang-hilangan gitu ya? Jadi saya yang bingung ya. Koneksi saya dong, apa gimana teman-teman? Kalau koneksi saya sih speednya lancar banget ini. Cuma saya sebenarnya nggak boleh itu ya. Nggak boleh kasih lihat speednya ya. Speed saya gede teman-teman ya. Speed saya 300 Mbps guys. Ya mungkin ada yang lewat lah ya. Biasa kali ya itu ya. Oke, aku lanjut dulu ya teman-teman ya. Berarti aman ya. Ini by the way ke-record kok. Guys, gini. Jadi perhatiin baik-baik. Kemarin kita udah kasih ekspektasi ke teman-teman. Kalau situasi kita itu gak 100% oke ya. Market bisa dibilang memang sideways. Itu dari Bitcoin-nya. Belum ada belum ada impulsive move. Yang dimana saya expect bisa terjadi hari ini di NFP Day. Ternyata kejadiannya kemarin lebih cepat. Dan itu bukan terjadi karena data ya. Atau economic news event. Melainkan gara-gara 2 orang tua berantem. Ribut gitu. Terus ada yang bilang kan katanya ini pengalihan isu gara-gara the Fed mau QE. Sebenarnya nggak juga ya. Saya udah cek tadi. Kalau kalian lihat websitenya, ini websitenya teman-teman. Ini websitenya dari US Treasury ya. Jadi treasurydirect.gov. Oke, government teman-teman sekalian. Ini adalah website resminya mereka untuk mereka menunjukkan kalau kita tuh punya kesanggupan bayar hutang. Nah, ini setiap kali mereka bayar utang, itu dikasih update-nya teman-teman sekalian. Ya, saya nggak tahu nih ini update-nya ya nggak setiap saat juga sih. Tapi kan the latest one yang lumayan di highlight ya. Saya bingung kenapa? Karena ada orang bilang begini guys hilang lagi suaranya ya. Kita coba ini deh. Kita coba reset deh ya. Reset dulu guys ya. Reset dulu ya guys. Kita coba reset dulu guys ya. Oke, bentar ya.
Oh, reset dulu. Boom. Oke, boom. Discord, where is it? Oke. Oke, coba lanjut nih teman-teman. Gimana? Udah aman belum suaranya? Bisa terdengar dengan jelas? Apakah saya harus teriak-teriak? Enggak ya? Oke, alright. Let's go. Lanjut lagi dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan oke nih. Nah, jadi gini guys. Ini kalau kita lihat, ini adalah data pembayaran mereka terhadap utang. Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa lihat dari sini nih. Ini saya juga nggak tahu ya, apakah belum terupdate, ataukah saya salah, atau memang kita yang nggak mengerti gitu cara mainnya mereka ya. Cuma saya udah do research dan saya sudah pelajari. Ini penjelasannya adalah treasury debt buyback operation. Yang keluarin siapa? Department of the Treasury. Ya, Bureau of the Fiscal Service atau dari bagian fiskalnya. Totalnya yang di-accept adalah 10 miliar dolar. Oke, dibayarkan nih, jebret. Ini kalau kalian lihat nih, ya, ini tuh adalah kupon dari US Treasury-nya. Oke. Waduh, hilang lagi suaranya. Apa gimana nih teman-teman? Wah, aman gak sih? Ini kalau aman berarti kan harusnya coba deh teman-teman kasih tahu nih ya. Ada yang aman, ada yang hilang, bingung saya ya. Suaramu aman kok. Kayaknya yang lain koneksi itu deh. Mungkin ya. Kan namanya siang-siang begini bisa jadi lagi di luar, lagi di restoran ya kan. Jadi mungkin suara hilang-hilangan gitu. Pasti begitu deh. Oke, ya udah berarti bukan saya yang salah ya, teman-teman. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah kupon, ya, ini kupon dari Treasury, teman-teman. Rate-nya nih kelihatan nih, bunganya tuh. Oke. Dan teman-teman bisa lihat ini maturity date kan. Maturity date itu adalah tanggal jatuh tempo, guys. Jadi jatuh temponya, misalnya contoh, sebut saja salah satu di sini, itu tanggal 31 Maret 2026. Ada jatuh tempo dengan kupon rate-nya itu 4,5%. Nah, dibayarkan sama mereka itu senilai ini gitu loh, $759.000. Oke. Nah, jadi sebenarnya yang dicoba dilakukan sama mereka itu adalah ngembaliin mungkin kredibilitas ya. Kalau kalian tahu nih minggu lalu kan sebenarnya lagi hot ya guys. Minggu lalu tuh saya lupa nama lembaganya apa, tapi kasih credit score ke US itu turun. Oke. Nah, credit score ke US-nya itu turun. Berikutnya yang menjadi concern itu adalah takutnya mereka nggak bisa ngutang lagi. Paham ya? Takutnya mereka nggak bisa ngutang lagi gitu loh. Dan sementara kita tahu katanya kan jatuh tempo itu sekitar 9 miliar dolar guys ya. I think 9 triliun dolar ya. Ini kan 36 triliun dolar utangnya mereka. Dan jatuh temponya 9 triliun itu kalau nggak salah di kuartal ketiga. Nah, di sini upaya yang dilakukan adalah untuk menyeimbangkan demand juga supaya US Treasury tetap stabil. Jadi kalau kita cek itu sebenarnya US 10-year yield yang kemarin itu sempat naik nih ya. Ini kalau kita lihat datanya kan sempat naik nih. Ketika naik ini kan sebenarnya gara-gara kondisi yang credit score itu dan lain sebagainya lah. Dan banyak yang ngedam US Treasury. Jadi sebenarnya kalau dari segi harga US 10-year price ya harusnya kita ngelihat. Kok US 10-year price ya? UST 10 years price. Kita cek teman-teman. Ini harganya nih. Ya, ini ada yield, ini ada harganya. Saya lupa lagi kemarin ngecek harganya di mana ya.
Harus cek dari lembaganya sih teman-teman sekalian ya. Coba kita lihat di sini Market Watch. Nah ini dia. Kalau ini untuk 10 years yield-nya, kemudian kita harus cek nih price-nya teman-teman. How do I check price-nya ya? Lupa lagi teman-teman ya. Udah lama nggak ngebuka. Ini yield-nya, nah ini kan ada perubahan nih, price change nih harganya teman-teman. Kita coba lihat yang, ini harusnya 10 tahun nih. Note ya, ini 10 tahun, betul. Wait ya, saya lupa, saya cek dulu deh. Kemarin itu saya sempat nge-bookmark soalnya. ICT, list paper form, CPI, ya begitulah kira-kira. Gak ketemu teman-teman. Coba ya. Price for US 10 year bond. Ya, my bad. Harusnya bond ya atau treasury sih. Price of US 10 year bond. Oke, ini di Bloomberg dia ngasih lihat juga nih. Di sini kalau Federal Reserve St. Louis dia cuma ngomongin yield-nya doang ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Ini dia harganya nih ya. Harganya tuh $98,95 per kupon ibaratnya. Jadi di sini situasinya teman-teman, per kupon lagi ya, per dia punya note lah atau dia punya obligasi teman-teman sekalian. Dan di sini penawarannya itu yieldnya adalah 4,38% per hari ini ya, ini update-nya untuk US teman-teman. Nah, ini kemarin harganya tuh turun. Kenapa bisa turun? Ketika turun harganya, itu diakibatkan oleh kurangnya permintaan. Oke, biasanya orang pada ngedam US Treasury. Oke, ini pada ngedam US Treasury. Nah, situasi tersebut ini yang bikin akhirnya para pelaku pasar berpikir bahwa wah ini gawat nih ya, kita nggak perlu beli US Treasury lagi atau nggak mau beli obligasi lagi. Kenapa? Karena takut US pertama gagal bayar hutang, kedua kita bisa lihat juga kalau market banyak yang panik, kelihatannya para whales, orang-orang yang punya duit gitu ya, udah nggak punya kepercayaan lagi gitu loh untuk ngutangin ke pemerintah US. Itulah sebenarnya yang terjadi teman-teman. Nah, kekhawatiran itu kan menimbulkan ketidakstabilitasan pada ini yield ya. Teman-teman harus tahu yang namanya bond itu dipakai buat para whales atau orang-orang duit besar kayak Warren Buffett misalnya parkirkan duit mereka guys. Oke, jadi mereka parkir itu pakai bonds. Tapi mereka belinya nggak yang lama. Bukan yang kayak 10 tahun, 5 tahun gitu. Paling mereka beli yang di bawah setahun. 3 bulan, 6 bulan gitu ya, 9 bulan yang jatuh temponya cepat. Tapi mereka pastiin duit mereka nggak turun value-nya. Oke? Nah, di sini harus diperjelas bahwa mereka tidak berinvestasi. Bukan mereka investasi terus beli obligasi, itu salah gitu loh pemahamannya. Mereka cuma ngejaga value uang mereka tetap turun tapi nggak banyak. Ngerti ya teman-teman sekalian. Nah jadi bukan alasan lah, itu salah satu fungsinya bond gitu. Dan itu tidak terpenuhi jika bondsnya itu sangat volatile dari segi harga ataupun dari segi bunga. Oke, kalau kayak gitu kan berarti waduh bahaya gitu loh. Ini malah jatuhnya kayak investasi, ya kan? Apa bedanya? Kan bonds itu secara instrumen dikenalnya sebagai risk of asset. Aset yang tidak beresiko atau tidak beresiko. Ya, sama sih dua-duanya ya. Ya. Jadi kayak emas, bonds itu dianggap aset tidak beresiko. Nah, salah satu syaratnya adalah volatilitasnya harus terjaga. Kalau volatilitasnya tinggi gara-gara masalah ekonomi US yang morat-marit ya, naik turun, resesi lah, inilah, itulah. Nah, itu akhirnya menyebabkan bonds ini berubah harganya secara agresif. Nah, kalau misalkan ini sudah terjadi, maka teman-teman sekalian, resikonya adalah US bisa bangkrut. Nah, kalau US bangkrut, ini berarti kita ngomongin bukan resesi lagi guys. Tapi ya bangkrut negaranya gitu loh. Dan ketika negaranya bangkrut, udah pasti marketnya juga hancur.
Kenapa bisa hancur? Karena duitnya di take profit dulu, dikeluarin dulu dari market. Orang kan takut ya, namanya negara bangkrut ya kan. US equity rontok, S&P 500 hancur, Nasdaq hancur. Apakah Bitcoin akan survive karena Bitcoin store of value dan bla 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 bla? Fundamentally speaking, yes. Tapi at that time terjadi, orang pasti akan panic selling juga. Make sense gak teman-teman? Kalau make sense type 1. Gitu. Jadi memang sebenarnya saya ngerasanya kalau situasi yang terjadi kemarin, bukan kemarin ya, tapi yang dikeluarin ini nih, yang masalah ini tuh bukan masalah dia The Fed yang beli gitu ya. Karena The Fed kalau kamu cek nih, ini balance sheet-nya dia, tapi memang update-nya per minggu ya. Jadi kalau kita lihat kan ini update-nya adalah per tanggal settlement-nya tanggal 4 Juni ya. Ya kalau memang bener dia beli 10 miliar, ya 10 billion ya kita cek aja. Apakah ini naik gitu loh minggu depan. Kalau ini naik nih minggu depan reportnya, nah mungkin iya bener Fed yang beli gitu. Tapi kan masalahnya gini ya guys. Kalau buat kalian nih yang nggak tahu ya, atau mungkin kurang paham, US itu ngutang sebenarnya sama kayak negara kita. Negara kita kan juga ngutang ya, dari obligasi dan lain-lain gitu loh. Jadi mereka ngambil duit rakyatnya juga, yang memang nitipin, istilahnya ya saya bukan nitipin ya, tapi gue kasih lu utang nih gitu loh. Gue kasih lu utang nih, bukan dengan cetak uang sendiri, tapi gue kasih lu utang karena gue punya duit lebih dan gue nggak pakai duitnya gitu loh. Ya itu utangnya ke negara lain atau kemana ya kok? Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya mau tahu, pertanyaannya adalah siapa pemegang surat utang US terbanyak? Nih, Jepang adalah pemegang surat utang US Treasury terbesar, diikuti oleh Inggris dan China atau China. Jepang memiliki kepemilikan US Treasury senilai 1,13 triliun. Nah ini salah satu yang dibayarin, mungkin ada surat utangnya mereka, tapi kan mereka nggak kasih namanya guys tuh. Mereka cuma ngasih apa? Kuponnya, bukan kuponnya ya, apa namanya kita bilang kayak ibaratnya nomor antrian atau nomor ordernya doang gitu loh. Jadi bukannya ini bukannya kita ngomongin nama-namanya gitu ya. Jadi kalau kalian mau niat banget kayak gue pengen telusurin nih siapa nih yang ngutang 184.000 nih ngasih ke US utangnya segitu. Ini siapa nih ya? Ternyata pas ditelusuri ternyata isinya namanya Elon Musk gitu kan, atau misalkan Warren Buffett gitu. Ya, tapi yang pasti di antara kupon-kupon ini ada duitnya Warren Buffett gitu ibaratnya. Ya, ada duitnya Warren Buffett, ada duitnya Jepang, ada China punya, ada siapa punya gitu loh. Ada di sini, tapi nggak tertulis secara jelas gitu. Nggak sedetail itu. Ya, itu sebenarnya. Jadi ya ini yang terjadi. Nggak cuman mereka ya, ini kan kita ngomongin negara nih. Tapi kan ada orang-orang juga gitu. Jadi kayak misalnya contoh, how much Warren Buffett, how much bond that Warren Buffett has. Ya, bener gak nih teman-teman? F-nya double ya tuh. Warren Buffett ya, Berkshire Hathaway has invested $300.8 billion in USD bills. Oke? Tuh. Udah kelihatan ya teman-teman. Dia juga nyimpen duit di situ dan angkanya gede guys, 300 miliar dolar untuk dapat ini accumulated 4,89% yang dihasilkan ya. Tapi kan kita tahu dolarnya melemah ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu, ya nggak menguntungkan lah. Lebih ke menjaga value dolar dia aja supaya nggak anjlok. Ya, bisa ngerti teman-teman sejauh ini? Jadi udah paham ya kenapa bukan The Fed yang beli? Ini cuman mereka bayar hutang doang ibaratnya. Memang ada duit ibaratnya mungkin dari, kalau kita tuh di Indonesia apa ya teman-teman? Menterinya? Bukan menterinya, apa namanya lembaganya teman-teman? Lembaga keuangan, bukan bank apa ya di Indonesia? Kalau saya tahu di US Treasury. Kalau di Indonesia apa ya? Bukan OJK dong. BPK, Badan Pengelola Keuangan, Kementerian Keuangan. Mungkin ya. Sorry ya. Saya tahu negara US tapi saya nggak tahu negara saya sendiri ya. Gila juga saya nih. Sorry ya.
Habis gimana ya teman-teman ya? Susah juga kalau di sini. Kemenkeu, mungkin ya Kementerian Keuangan ya. Intinya yang mengatur anggaran belanja di negara kita itu siapa? Saya nggak terlalu tahu nih teman-teman. BI mah nggak mungkin dong ya. Bukan BI. Nah iya berarti Kementerian Keuangan. Nah kalau di US Treasury itu Kementerian Keuangannya teman-teman sekalian. Ya gitulah ya. Bentar lagi diazab. Anjir udah kayak ini ya film-film di Indosiar ya. Mata tidak tertutup akibat terlalu banyak melihat porno. Ya. Jadi film-film hidayah di ini ya, di Indosiar. Oke. Ya kira-kira begitu teman-teman, itu penjelasannya ya. Tapi anyway, agenda kita sebenarnya bukan buat ngebahas itu. Cuma saya kasih sedikit pengertian biar teman-teman paham ya. Nah, hari ini saya mau ngejelasin sedikit tentang progres dari market guys. Buat kalian mengerti. Jadi Bitcoin-nya dulu. Ini sebenarnya kan ada langsung nanya ke saya ya. Apakah sekarang waktunya beli spot gitu? Oke. Saya kasih penjelasan sedikit. Guys, ini kan rally berlangsung sejak April. Total kita naik 50% guys. Dari April sampai puncaknya itu di tanggal 22 Mei. Oke, habis itu kita ngelihat ada first candle rejection membentuk bearish engulfing after kita sweep high point yang paling masif. Yaitu all time high di 2025 sebelumnya. After sweep itu kita ngelihat retracement tipis. Tap. And then another drop. And then another push to the upside. Tapi di sini kelihatan hanya memitigasi si imbalance. Oke, ini penjelasan saya beberapa hari yang lalu. Jangan bilang kalian lupa. Kalau kalian lupa, kena kartu merah. Ini high candle, ini low candle. Ya, saya udah kasih penjelasan teman-teman. Kalau seandainya kita ngelihat dia sweep di sini, kemungkinan market rebound. Jadi dia sweep, habis itu close di dalam. Nah, situasi serupa terjadi. Dia sweep and then close di dalam. Apa yang saya katakan teman-teman? Berpotensi turun. Ya. Dan itu menjadi alasan utama saya kemarin. Itu saya set stop loss plus di sini. Oke. Sorry, bukan di situ. Di sini. Ya, di atasnya teman-teman. Jadi begitu hit, jebret. Walaupun setelahnya dia naik lagi gitu. Tapi saya nggak nyesel. Karena ya tetap ya, biar gimana pun secara pattern yang terbentuk di sini adalah ascending broadening wedge. Biasanya memang kecenderungan itu kan bisa bearish. Ini aja saya post kemarin di YouTube kok tuh, video terakhir teman-teman sekalian. Dengan demikian, kita punya pengertian bahwa wah, iya juga nih, jangan-jangan cuma sweep, ngambil imbalance, abis itu closing di dalam range, artinya memang sign kalau bear still in control dan mungkin mau kasih pressure lebih jauh. Pressure-nya itu sekaligus untuk ngehabisin liquidation level. Ya, kalau terakhir kan dramanya James Wine ya. Cuma saya nggak tahu lah itu drama atau memang manipulasi market aja. Cuma yang pasti kemarin aja itu udah kena liquidated hampir $1 miliar guys. Kalau di long positionnya itu $875 juta. Gede banget. Oke. Jadi kalau lihat dengan situasi tersebut, ini di bawah udah dibersihin. Tuh ya, udah bersih-bersih nih di bawah. Tinggal sisa yang kanan di atas. Jadi kan sebenarnya ada ekspektasi bisa mantul, bisa naik. Ya seperti biasa. Bersihin dulu liquidity di atas, bersihin dulu liquidity di bawah. Nah sekarang bawah dulu yang diberesin, atasnya belum. Nah kalau kita lihat, ini supaya kalian lebih objektif ya. Saya tanya balik, kalau kamu ngeliat chart kayak gini, apakah kamu akan ngelong gitu? Kalau misalnya teman-teman bilang dalam hati, iya Vin, gue bakal ngelong deh. Kenapa? Karena lihat di sini ada liquidity sweep, ya kan? Kemudian di sini adalah order blocknya. Apakah dia terjadi breakout dalam keadaan impulsif? Iya, impulsif banget. Terus teman-teman bantah misalnya dengan, ya tapi kan Vin ada drama, ada ini, ada itu. Enggak, teman-teman. Ya tetap kita melihat dari objektif bahwa teknikalnya berkata demikian. Maka objectively speaking, kita harus aware bahwa market bisa retest ke sini dan tetap naik. Ya, tetap naik seperti ini. Kalau kamu ngelihat setup kayak gini, saya cukup yakin kamu pasti akan set entry seperti ini. Karena this is how I look the market most of the time. Ya, this is how I look the market most of the time. But question is, apakah nanti malam akan ada kejutan dari ini?
Ya kan? Dan ini. Cuman ini yang bisa merubah jalan pertandingan market nanti malam. Akan hot sekali teman-teman. Right? Kalau misalnya ini suddenly up 4,3%, Anda tahu very likely ini terrealisasi. Oke. Kalau non-farm payroll angkanya drop di bawah 126.000, sama. Very likely ini yang terjadi. Tapi kalau ternyata kan konspirasinya ntar dibilang, iya tapi kan kau sering didandanin begini dan begitu dan lain sebagainya. Oke, kalau memang ternyata didandanin, maka kita mungkin salah. Dan this is the end of the push to the downside. Dan kita mungkin visit menuju wave B. Ya, karena memang kalau kita lihat secara gambaran besar, kita udah lihat rally-nya, bam, seperti ini. Kita baru lihat pertama kali pullback-nya terjadi guys. Setelah bulan April kita rally. After that, kalau kita ngelihat dia harus seperti ini, saya juga nggak kaget, gitu kan. Dan memang apa yang saya jelaskan kepada teman-teman, ekspektasi kita adalah there is a possibility closing di minggu pertama kemarin itu setelah dia terkonfirmasi close bearish, minggu pertama tuh kita bisa close bearish dulu, nge-sweep di bawah, ngabisin jatah retracement-nya. Jadi kalau teman-teman cek dari perspektif time frame lebih besar, katakanlah monthly, apa yang kita punya teman-teman? Yang kita punya di monthly adalah bagian dari retracement menuju ke zona ini tuh. Ya. Dia close bullish, I think it would be appropriate untuk dia retrace dulu. Otherwise, atau jika seandainya tidak terjadi, ya udah, mungkin bulan ini kita closing kayak gini, low-nya ditinggalin teman-teman. Tapi nanti akan ada atau akan tiba waktunya saat Bitcoin katakanlah nanti Juli naik lagi gitu ya. Atau misalnya katakanlah ya Agustus masih naik gitu. Nanti akan ada tiba waktunya dia akan begini. Ngisi fair value gap dulu. Sama kayak situasi ini. Tuh. Lihat sendiri. Oke. Saya bikin replay aja biar kamu jelas tuh. Bayangin ini adalah candle close di bulan, nggak bisa kelihatan ya, bentar ya. Ini adalah candle close di bulan Mei. Nah bayangin ini candle close di bulan Juni nih. Misalnya kayak begini doang guys. Nah ternyata di bulan Juli kita lanjut bullish dulu untuk quite some time. Di bulan Agustus ternyata dia retracement. Di bulan September ternyata dia bottoming. Baru di bulan Oktober dia rally lagi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nah ini yang terjadi. Candle bulan Mei. Sekarang candle bulan Juninya kita. Ini kan. Yang sekarang lagi ongoing terbentuk. Kalau dia langsung rebalance. Saya bisa confident mengatakan ini langsung lebih impulsif lagi naiknya. Tapi kalau dia tidak terjadi rebalancing itu. Maka ya saya pikir akan berat untuk dia naik seperti itu langsung. Mungkin kita memasuki fase konsolidasi dulu panjang during summer holiday guys. Oke, summer holiday seperti yang kalian tahu Juni, Juli, Agustus, September. Ya. Nih US summer holiday. Bam. Kapan tuh? Dari Mei sampai September. Udah market low volatility. Santai aja nungguin sampai nanti volatilitasnya balik. Kira-kira begitu. Ya, so far on the weekly perspective, kita baru ngisi fair value gap ini. Oke, tuh baru ngisi. Tapi kan belum tahu ya, belum cukup nih, belum close. Dan kita belum dapetin reversalnya. Like I mentioned before, kita baru bisa katakan bahwa this is the end of the run kalau ini dihajar. Invalidation level. Oke, atau sebut saja ini market structure shift. Kalau ini valid. Right? Kayak gini teman-teman. Itu pun tidak merubah fakta bahwa kenaikan itu sifatnya bisa saja hanya untuk mengisi ABC corrective wave-nya. Jadi bisa dibilang ini adalah rally impulsifnya udah selesai. This is the corrective wave-nya. Baru 3, 4, dan 5. Menuju ke last run untuk mengakhiri bull cycle kali ini. More or less that's the idea. Ya, nah teman-teman, Anda bertanya dong ke saya, kok apakah ini waktunya beli spot? Kalau Bitcoin saya rasa we can get better price ya.
Dan teman-teman beli di 100.000 itu kayak FOMO banget. Menurut saya risk to reward tuh nggak ideal sama sekali. Oke? Itu menurut saya. Tapi kan ada yang bilang, ya kok gue DCA buat nabung di Bitcoin. Ya itu udah lain urusan. Artinya kepentingannya sudah berbeda, teman-teman. Nah, kalau Anda kepentingannya adalah untuk melakukan trading atau investment, Anda udah lihat total 3. Ini udah sampai chart yang saya mau. Udah sampai zona yang saya mau. Questionnya adalah, Anda buy atau enggak? Teman-teman. Kalau misalnya teman-teman buy, Anda mengutilize total 3 itu, ini saya post by the way, di daily to weekly outlook. Dan saya lumayan kaget. Karena tadi malam kita nggak di situ ya. Cepet juga ternyata ya. Tahu-tahu hari ini udah di situ ya. Saya baru tadi mau ngasih info atau mau ngasih update. Berani sumpah saya. Saya baru mau ngasih update di daily to weekly outlook ya. Ini kan udah lama nih postingan ini teman-teman sekalian. Udah lama. Oke. Jadi saya tadi malam banget ya, ini nggak bisa replay lagi ya gara-gara bukan itu. Ini tadi malam banget kan di sini guys. Saya pikir masih ada space lah atau jarak lah ya untuk dia ke sini gitu. Cuman ya ternyata nggak nyampe. Bukan nggak nyampe, ternyata nyampe juga ya pagi ini teman-teman. Udah langsung beres nih urusannya. Nah, namun lihat lagi. What do you think? Oke. What do you think guys? What do you think? Ini udah totally bullish or bearish gitu kan. Kalau saya sih ngelihatnya ya tetap masih ada kesempatan gitu. Nah, buat seandainya kalau misalnya kayak grup sebelah ya saya bisa katakan dengan yakin enggak lah ya. Saya jauh dari situ. Ini udah saya post sejak lama. Oke, di SAG ini udah ada dari 11 Mei 2025. Saya udah post di situ dan per hari ini banget ya sorry to say beneran defisit. Ya butuh waktu kan. Dari tanggal 11 itu kita post baru hari ini defisit itu butuh waktu 26 hari. Dan buat teman-teman sekalian yang bisa sabar nunggu, Anda dapat kesempatan beli discount price 13,3%. Kalau misalnya katakanlah kemarin itu ya guys, kan saya ada accumulate untuk Solana. Saya beli Solana di sini. Now, total 3 balik ke situ. What do you think about Solana guys? Is it good discount daripada Anda beli di sini? Ya enggak? Kalau buat saya, ya iyalah. Ya kan? Katakanlah saya mau trading gitu ya. Katakanlah saya mau trading, mau cari quick gain untuk Solana. And I've got this price, let's say tadi pagi. Okay, this is my risk, teman-teman. My profit target di sini. Risk saya berapa? 4%. Ya, kalau saya betting 100 juta, saya rugi 4 juta. Untuk saya dapat berapa? 28%. Worth it nggak? Worth it banget. Tapi, gue nggak greedy deh. Gue ngambil internalnya aja, katakanlah begini. Ya udah. Dari sini ke sini aja Anda udah dapat 15%. Still, 3 kali dibandingkan resikonya. Ya, worth it. Ibaratnya begitu ya. So, that's how I utilize the information atau the data gitu. Jadi untuk saat ini saya lihatnya dari sini teman-teman. Saya lupa jujur, I think I make a video ya soal total 3 ini, tapi saya lupa kapan atau di mana ya saya postnya, apakah di SAG, apakah di sini, karena Anda tahu ya saya almost ya coba ya jangan-jangan di sini nih. Harusnya sih di sini nih. Ya udahlah pokoknya kalian percaya aja deh ya. Saya bukan orang yang suka berbohong kok ya. Udah kalian percaya aja deh ya. Toh ini screenshotnya aja ada gitu kan. Gak mungkin saya mengada-ngada. Intinya saya ngejelasin waktu itu. Ini kita berbicara soal risk to reward gitu loh. Kalau teman-teman kepikiran pengen beli di sini, saya bilang pada kala itu, mendingan Anda sabar gitu loh. Sabar aja kalau dapat order block ini. I think it's a good discount and it's a good deal. Mau lu beli atau enggak, itu udah urusan pribadi masing-masing. Koinnya apa, terserah masing-masing. Tapi pastiin secara struktur mirip kalau bisa dengan si total 3. Contoh ya, misalnya Cardano deh, kita bilang. Nih Cardano. Nah,
Cardano a little bit offside nih, below the total 3. Nah, Anda dapat diskon lebih banyak buat Cardano. Tapi sekaligus menunjukkan bahwa situasi kita pada Cardano itu tidak ideal gitu loh untuk kita belanja. Ngerti kan? Karena dia underperform. Mungkin yang mendekati tadi Solana. Ada yang bilang tadi katanya Arbitrum kok mendekati gitu. Well, probably Arbitrum, yes, one of it. Ya, salah satu yang maybe it's a good option gitu loh. Kalau teman-teman mau look for ya trading aja gitu kan. Jadi jangan buy and hold ya. Tapi kita bilang ini trading, teman-teman pakai utilize buat trading. Anda lihat risknya dulu ke sini. Nah, 8% lu sanggup nggak? Risk ke bawah 8%, ke high terdekat 41% gainnya. That's how you trade. Oke? Di spot, teman-teman. Kalau sanggup, ya silakan garap. Dan sesuai dengan datanya gitu loh. Total 3. Dia memiliki yang namanya keselarasan. Oke? Atau kesinambungan. Nah, itu caranya saya, teman-teman. Anda belajarin caranya, selesai dari live ini, Anda buka chartnya satu-satu. Terserah teman-teman maunya apa gitu kan. Misalnya mau PP lah, mau Manta lah, ya kan. Mau Mudeng lah, or whatever. Tapi yang pasti, kalian lihat, is it good deal for me or not gitu loh. Contoh Mudeng, mungkin nggak saya beli teman-teman. Should I buy this? Menurut kalian beli nggak? Kalau saya sih jelas enggak lah ya. Nggak good deal sama sekali gitu loh. Buat saya ini mahal. Ya memang sih bisa aja dia break, abis itu saya cut gitu kan. Tapi nggak mau. Kalau saya nggak mau gitu ya. Nggak ada ketertarikan lihat harganya udah segini jauh gitu. Itu kalau buat saya. Ya tapi kan teman-teman ada yang jiwanya gambler. Ya silakan aja gitu. Iya kok soalnya Mudeng masih bisa 1000% ya. Pusing saya juga. Oke, by the way kita lanjut di proses screeningnya. Yang tadi soal spot, semoga sudah jelas ya. Dan udah kasih outlook juga on Bitcoin. So this is my outlook on Bitcoin. Oke, I think teman-teman sekalian, kalau memang kita stopped out, ini stopped out terhormat. Oke, ini stopped out atau kena stop loss secara terhormat. Karena memang teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah proses expansion yang agresif. Apalagi kalau pullbacknya korektif ya. Nah, biasanya ya, ketika expansionnya kenceng kayak begini, diiringi dengan divergence, biasanya. Tapi this time, Anda lihat, there is no divergence. Which means, ini true guys. Oke, ini real. The push dari sellersnya, ini real. Dan bisa nge-trigger Bitcoin untuk bergerak ke range lebih rendah. Jadi, kalau planningnya apa teman-teman? Ya, look for sell short opportunity. Apalagi ini ada kriteria yang ideal. Diiringi dengan news ya. News Donald Trump telepon Xi Jinping. Begitu habis teleponan harga naik. Begitu telepon ditutup, cekrek dia turun. Malamnya dikasih drama ya. Hey kalian ya, saya kasih tahu ya, ini boroknya Donald Trump, musuhin dia ya kan. Hey kalian tahu GD Vance harusnya jadi penggantinya Donald Trump. Kalau di Indonesia Gibran siap-siap naik takhta. Hia ya. Nah cuman begini, yang kita dapat adalah ini liquidity sweep, right? This is what we call as liquidity sweep. Order blocknya kuat karena selling pressure-nya impulsive. That's it. Okay, that's it. Ini memenuhi kriteria. Nah, you wanna look for sell short, ya artinya Anda sama-sama ngelihat ini sebagai opportunity buat long. Ya, nah masuk. Jangan takut. Kalau takut, jangan masuk. Selesai. Oke. Ini minggu ini saya nggak banyak trading guys. Bener-bener minggu tersantainya saya. Oke. Minggu ini bener-bener minggu tersantainya saya. So far, even though outlooknya tepat ya, kayak ICX ya, I decide to not take any trades. Karena ini menurut saya pinggir jurang banget. Apalagi Anda lihat ada candle bearish kayak begini. Okay, if you take it, then it's on you. Alright, it's on you. Dan in case teman-teman kemarin mau ngambil dengan setup yang awal, pertama kali saya post, lihat, ini gokil sebetulnya. Kenapa gokil? Karena nggak kena guys tuh, nggak kena ya.
Ini saya nggak tahu nih hitungannya hit SL atau enggak. Tapi kalau misalkan kalau hit SL dia biasanya ada garis kayak gini ya. Jadi kita bisa naikin itu. Biasa kayak gini tuh. Ini hitungannya hit SL, right? Tapi ini juga tipis gitu loh. Dari perfect entry, artinya Anda akan uring-uringan gitu kan. Oh, saya tidak entry, saya tidak dapat gitu. Ya saya juga nggak entry sih. Cuman, as you can see guys ya, ini adalah bagian dari market. Jadi kalau saya udah sharing kemarin seputar psychology, ada momen dimana teman-teman itu mungkin ngerasa kayak gue mempertanyakan nih skill trading gue tuh sebenarnya sejauh mana. Nah teman-teman, ketika momen ini terjadi, Anda akan bertanya hal itu ke diri Anda sendiri. Gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya adalah mengerti bahwa, ini kalau di agama saya ya, bahwa ada yang namanya anicca. Wah, anicca. Apa tuh anicca, Vin? Saya taunya nama perempuan ya. Artinya ketidakkekalan, teman-teman. Nah, dalam konsep Buddhism. Tapi kalau misalnya mungkin di sini ada apa namanya? Secara non Buddhism juga mungkin bisa dipakai tuh ya. Ini ketidakkekalan. Impermanence kalau bahasa itunya. Tapi setahu saya bahasa palinya anicca. Nah, oke. Artinya apa teman-teman? Anda happy nanti akan berlalu. Anda kesal nanti akan berlalu. Anda sedih juga akan berlalu. Oke? Mau Anda, ya terserah ya, apapun kondisi yang terjadi, termasuk dengan situasi kita di market. Everything akan berlalu. Gak ada tuh yang namanya market begini, setiap hari kayak begini. Oke? Kalau teman-teman merasa bahwa market seperti ini, all the time, Anda silakan scalping agresif gitu. Anda lihat aja ke atas gitu ya. Itu kan trading plan, trading setup yang saya execute, yang saya post before after every single day, every single time sejak nggak tahu dari kapan gitu loh. Ya, udah lama teman-teman. Tapi ya sesekali kita bakal ngadepin situasi kayak begini. Nah, kalau tiba-tiba ini bikin kamu pusing, tahu nggak? Kamu tuh kehilangan 1 hari, mau ngapain? Paham ya? Kamu kehilangan 1 hari, daripada kamu pusing, ya udah hari ini kamu tutup chart, do something yang lebih bermakna. Ya, ajak orang tua makan kek, gitu loh. Mumpung lagi libur kan, Idul Adha, kumpul sama keluarga, makan kambing ya kan, atau makan sapi gitu loh, makan bareng sama keluarga. Ya udah, tinggalkan chart, lakukan sesuatu yang bermakna. Itu lebih baik teman-teman, daripada kamu lihat chartnya nggak jelas, kamu eksekusi, kamu kesel, mental capital kamu kena, besok kamu trading revenge, balas dendam. Siapa coba kayak begitu? Ya kan? Ada nggak diantaranya? Ya ada dong. Baru kemarin katanya iya kok gue habis profit sekian persen, turun nih profitnya 10%. Wah berarti dia ngehajar berapa trade itu sampai turun 10%, right? Ya, jadi ya begitu teman-teman kira-kira. Nah ini kalau misalnya ada yang ngerasa kayak saya gitu. Nah itu sebenarnya saya mau jelasin bahwa ini adalah situasi kondisi yang normal dan lumayan akan sering terjadi di masa yang akan datang. I can guarantee you 100%. Oke? Nah, hari ini ya, ini saya mau jelasin sama teman-teman situasi hari ini. Saya tanya dulu, Bitcoin bullish atau bearish guys? Iya, saya tahu yang DP-nya biru kayak gambar anime ya. Bearish, oke. Berarti nyarinya long atau short? Daily bias. Short. Pintar. Otomatis saya carinya bukan yang outperform dong. Oke. Outperform jelas. Mereka bisa lawan arus. ICX contohnya. Terdapat di jajaran teratas.
yang mengoutperform market. Semalam ada Fartcoin. Saya ingat banget ada seseorang nanya saya, kok Kevin Fartcoin itu lagi bagus strukturnya. Anda lihat, yes, at some point Fartcoin bener-bener ngasih profit. Tapi Anda lihat after that, kan kayak, loh kok gini ya? Ada apa ya? Kok Fartcoin kuat ya? Di saat yang lain turun, right? Dia lawan arah, bener. And then, we have another one yang kayak begini, Grass. Kita udah markingannya on point kalau seperti biasa. Lalu dia bablas turun, ngabisin dulu, ngelikuidasi ini, bahkan dia testing ke zona ini. Yang mana menurut saya ini terlalu jauh. Tapi dia mantul seperti ini. Ada struktur nggak? Nggak ada guys tuh. Naik tegak lurus. Anda lihat dia naik kayak begini. At this point, you will be bearish. I can guarantee you 100% Anda akan bearish. Why? Ya iya dong, tuh. Struktur bearish kok. Ya. Ini adalah low point, ini high point terakhir. We have a breakout, which is kita punya higher high, we have a higher low, and then we shift to the downside. Oke? Lalu teman-teman, Anda lihat ini kan. Ini kan kita ngelihat nih satu turun naik, langsung turun ya. Berarti ini adalah key zone kita dong. Untuk kita pakai kan. As a potential sell short opportunity. Kalau Anda sell short, what happen? Bablas. Gila nggak? Nggak serespect itu dengan struktur. So buat nge-short, obviously Grass off the list. Oke. Nah buat ngelong, Anda juga nggak dapat setup longnya. Right? Weird? Maybe ya. Mungkin buat sebagian orang ada yang dapat gitu. Tapi ya saya rasa entry-nya pasti abstrak. Jujur aja. Abstrak dalam arti mungkin dia pakai exponential moving average, mungkin dia pakai Bollinger Band gitu loh. Tidak dengan clear structure. Oke, probably mereka pakai feeling juga. Dan itu yang tidak bisa diduplikasi. Paham gak teman-teman? Duplikasi maksudnya apa, Vin? Gini, goalnya saya nih di SAG adalah mastiin teman-teman yang gabung itu benar-benar bisa menduplikasi cara saya melakukan transaksi. Maka kalau teman-teman gabung ke sini, goalnya adalah mempelajari cara saya bertransaksi, itu benar. Tapi kalau goalnya teman-teman di sini adalah mencari signal atau bertanya saya soal berbagai metode yang ada di luar sana, itu kurang tepat. Paham ya? Karena goalnya saya itu, objektifnya saya itu. Jadi Anda keluar dari sini, Anda tahu. Oh, iya nih, kalau modelnya atau entry modelnya Kevin kayak begini nih. Cara dia entry kayak begini nih. Saya mau kasih tahu sama teman-teman. Gak ada yang sejelas SAG saya rasa. Kalau Anda mungkin di luar sana banyak yang abstrak. Abstrak dalam arti kadang dia pakai support resistance, kadang dia pakai fair value gap, oke, kadang dia pakai Fibonacci, kadang tiba-tiba stochastic RSI, kadang tiba-tiba pakai feeling, iya. Cuman kayak gambar, ini support ya, kayaknya bagus deh, beli. Terus turun, terus gimana? Lu nggak bisa jelas gitu loh. Ini lu ngapain sih sebenarnya? Paham kan teman-teman sekalian? Nah, tahu nggak, keabstrakan itu saya dapatkan dari dulu guys. Dari 2015 saya benar-benar aktif mempelajari tentang market. Itu abstrak. Saya di luar sana cuman ngelihat orang ngejelasin support resistance. Entry-nya di mana? Dia nggak bisa jelasin. Ya di support entry-nya. Tunggu begini, tapi nggak clear gitu loh. Anda nggak tahu tuh dia entry-nya kayak gimana. Oke, nah ngelihat ini menjadi permasalahan, otomatis saya mengerti masalah ini harus kita selesaikan dengan SAG. Maka kalau misalnya teman-teman saya mempromote sebuah entry yang menurut saya abstrak, contohnya misalnya kayak gini, ini naik nih kenceng ya kan, dar, terus tiba-tiba ada entry kayak begini. Nah, stop lossnya gue nggak tahu di mana ya kan, random banget gitu. Target profitnya di mana gue nggak tahu tuh ya. Ini nggak akan saya lakuin
Karena ini sesuatu yang tidak bisa diduplikasi. Ntar kalau misalnya ditanya, emang kenapa entry-nya di situ? Iya, soalnya saya lihat di sini break and retest. Tapi nggak ada retest, ya. Kan panahnya begini. Oke, ya kan? Good area to buy. Terus tiba-tiba begini. Naik. Oh, congrats ya. 11% up. Apaan sih? Gitu loh. Apaan sih? Kok nggak jelas ya? Bener gak? Jadi maksudnya kalau kayak gini apa? Oh, maksudnya kalau kayak gini gue beli di sini aja gitu. Kalau turun baru gue beli lagi. Kan begitu. Lu jadi bego. Bener gak teman-teman? Jadi bingung gitu kan? Lu jadi bingung kan? Oh iya ya. Kalau kayak gini artinya beli sekarang. Tapi nanti di satu kondisi bisa jadi begini yang ditandain. Oke, up sejak dari sini. Nah, lah kemarin bukannya artinya beli di sini ya? Kok gue jadi bingung? Nah, paham ya teman-teman? Ini sesuatu yang kamu tidak bisa duplikasi. Akhirnya kamu cuman bingung aja ke depannya kayak gimana. Nah, itu nggak dapet sesuatu. Paham ya? Nah, sekarang begini guys. How I'm gonna trade compound? If kemarin saya interested with compound, probably this is how I trade. Anda lihat dong. Ini false break atau true break, guys. True break. False. Kenapa? Naiknya impulse, tapi buntutnya impulse. Oke. Kita ngelihat tidak ada konfirmasi. Nah, yang terjadi adalah kita punya fair value gap. Here. Obviously, order block internalnya high probability atau low probability, guys? Low. Udah ngerti belum? Kenapa saya katakan itu low probability? Nah, kalau teman-teman ngerti, banyak yang jawab benar, itu udah indikator tuh. SAG berhasil ngasih pendidikan yang benar. Ya, Anda udah belajar. Oh iya nih, kalau kayak begini, ya orang saya udah ngulangin berkali-kali ya kan. Masa iya masih nggak paham? Betul, kayak tahu kemarin, exactly. Nah, udah ngerti dong? Oh iya nih. Berarti udah satu ini dia false, kedua memang ada order block, but I see this order block as low probability order block karena ada fair value gapnya. Artinya the real order block yang bisa dipakai di mana teman-teman? Seperti biasa, prinsip kita di dalam menentukan order block adalah look for high probability order block yang dimana internalnya ada sweep. Apakah itu ada sweep? Yes, definitely. Look at that, teman-teman tuh. Before dia reversal, apa yang terjadi? Tuh kalau mau di detailing ya, sampai ke kancut-kancutnya tuh. Anda lihat di sini, a fake out, and then another fake out, baru dia shift ke atas. And then dia naik, pull back, and then boom, push. Look at that. Beautiful. Ya, cakep banget. Nah, kemarin ada yang nanya saya gini, kok jelasin rebalance. Ada imbalance, ada rebalance. Lihat di sini. Tercipta gap. Ini rebalance-nya. Oke? Berarti gap-nya hilang. Udah selesai. Kita lihat lagi movement-nya. Oke, tercipta another gap. Di rebalance lagi di sini. Berarti sudah selesai. Ya, udah nggak bisa dipakai. Itu orderannya udah dijemput semua teman-teman. Ada lagi another fair value gap. Ya, nih tuh. 3 candle formation. Kita lihat. Rebalance. Tuh. Beres ya. Udah beres. Hilang. Udah nggak perlu dipakai lagi. Habis itu we have a very huge imbalance di sini. Nah, guys. Kalau kita ngelihat di sini, ini memang order block, tapi semuanya sudah di rebalance, right? Maka another way saya bisa entry, biasanya saya marking kayak begini. Coba, siapa pernah lihat saya marking begini?
Type 1 kalau kamu udah pernah lihat. Betul. Minor SNR. Kalau bahasa kerennya yang bisa diiklanin itu namanya breaker block. Jadi kalau orang tuh sekarang kan senangnya belajarnya ICT ya. ICT Nurbaya ya, ICT Nurjainah gitu kan. Nih, gak bisa ya. Tuh, breaker block. Ini QM level, breaker block or whatever ya. QM sih enggak sih, QM di atasnya ya. Ini breaker block. Tapi kita dulu belajarnya ini SNR namanya bos. Sebelumnya support resistance. Cuman kalau breaker block itu diperjelas aja siapa yang menginitiate. Oke, siapa yang menginitiate buying-nya sebelumnya. Jadi misalnya contoh kayak gini. Ini kalau breaker block ya. Kalau biasa kan kita order block kita marking adalah the last sellers, right? Before the buy comes in. Ya kenapa? Karena ya orang-orang jualan tapi diborong gitu kan. Pembelinya kuat. Itu yang bikin harganya ngepam. Kan ibaratnya gitu. Nah kalau breaker block konsepnya itu dibalik. Jadi dia tetap ngelihat sesuai tren sebelumnya. Buyers yang sebelumnya. Which is kalau pada case ini kita bisa marking di zona ini nih. Ini breaker block nih tuh. Kayak gini gitu. Ini breaker block katanya. Ya daripada complicated ya teman-teman. Secara gampangnya aja deh. Kamu lihat ini apa? SNR. Selesai urusannya gitu kan. Nggak perlu diribetin teman-teman. Tuh. Breaker block. Simplify. The last buyers before sellers. And then boom. Padahal ini support resistance. Selesai. Oke. Betul ribet lu pening sendiri. Nah selesai ya teman-teman. Jadi the last buyers. Itu artinya yang ini nih. Responsible nih tuh. Jebret. Oke, bisa dibawa ke samping. Lalu kita lihat intinya kan semua ini udah rebalance nih. SNR ini valid. Terus kita ngelihat tadi prosesnya kamu udah analisa di atas. Dia visit kemana tuh? Ke situ teman-teman tuh. Oke, seems like, oh iya ya, gila ya. Mantep banget nih. Gila nih kalau gue execute di sini dan lain sebagainya. Iya, tapi kan semalam kejadiannya nggak gitu bro. Ya enggak. SL-nya di sini. Tuh. Below the low lah. Dan karena ini kita trading pakai higher time frame, katakanlah 30 menit, 15 menit, ya begitulah jadinya. Ini hapus-hapusin dulu deh teman-teman. Ya sampai sini tuh ya. Beginilah jadinya tuh. Udah dapat 3,5 R. Udah exit cabut gitu kan. Ya gitu ya teman-teman sekalian ya. Paham ya? Tapi gini. Poinnya saya ngejelasin ini adalah kita lihat lagi. Anda lihat nggak seberapa bagusnya performance market saat ini? Buat saya jujur ambiguity-nya tinggi sekali. Ya. Of course kita punya beberapa yang outperforming. Misalnya Edu di sini. Let's say Edu. Anda lihat Edu, perhatiin dulu price action-nya. Tuh. Dia turun, ikut turun kenceng. Dia naik, pullback. Sampai sini, Anda akan short atau long? Coba saya tanya dulu. Short. Logik kan? Bukannya kita berarti kita bodoh loh, kita nge-short di sini. Ini logical banget. Saya balik aja chartnya, kamu lihat tuh. Masa iya lu kagak nge-long di sini kan? Logikanya begitu, bener gak? Bayangin, ini consolidate. Create resistance, break resistance, bagian dari retest. Masa iya gua nggak ngelong gitu kan? Begitu di long, iya lu dikerjain. Ya dong. Begitu di zoom out, kita balik chartnya, di zoom out. Nah tuh situasinya. Abstrak. Oke, lebih abstrak lagi apa? Anda lihat. Ini high, ini low, ini high, ini low, ini high. Anda udah lihat konfirmasi, masa lu kagak begini, malah begini? Coba. Bener gak? Oke, nah gini teman-teman. Saya jelasin sekali lagi sebelum kita tutup. Dengan beberapa yang saya lihat
Tapi saya tidak memaksakan ya teman-teman sekalian ya. Untuk hari ini memang nanti malam ada NFP juga. Jadi menurut saya gak worth it guys. Kita nge-force di market yang kayak begini. Ya. Nih, perhatiin. Anda gak akan terus-terusan dapat market kayak begini kok. Ya. Ada kalanya market sebaik ini sama kamu. Tuh. Ini udah pernah ada analisa. Memang saya nggak entry karena in the end dia naik kenceng gitu ya. Tapi kamu lihat di sini, ini saya lingkarin. Oke, ini saya pakai fitur replay. Take a look. Perhatikan baik-baik guys. Tuh. Ya ini kita pakai 30 minutes deh karena chartnya agak bolong-bolong ya. Saya lihatnya males juga nih. Oke, let's say kayak gini. We have a high point, right? Ini adalah range-nya kita nih, lagi bermain di dalamnya. Oke, nih, ini range kita nih tuh. Dia retrace berapa persen? 79%. Respect terhadap previous order block. Dekat, tapi tidak tersentuh. But let's say Anda adalah tipikal yang Fibonacci trader. 79% Anda masuk. Anda set SL di bawah low, Anda set target profit di minus 0,27. That's my utilization untuk Fibonacci. Kan kira-kira begini, ini optimal trade entry. Anda cuan easy money, right? Wih, gila loh, cuan lo easy money. Terus let's say, now you see the price created new zone atau new range. Oke, ini order block internal. Ada proses di mana terbentuk fair value gap. Bisa jadi entry point nggak teman-teman? Yes atau tidak tuh? Yes ya. I do think it's a yes ya teman-teman sekalian. Let's say SL di sini deh kita taruh, terus kita coba targeting previous high 3R teman-teman. Waktu kebentuk setupnya, katakanlah kamu lihat begini. Nah, ini kalau pullback gue entry ya. Ada apa di sini? Previous support resistance, ada imbalance, ada order block. Wah, dijemput. Wah, ya. Wah, dia mulai nih ada pergerakan. Ternyata kena stop out dulu. Right? Ada dua jenis setup. The first one Anda perform dengan baik, the second one it didn't perform dengan baik. Terus Anda kesel. Guys, itu namanya market. Oke. Setelah Anda teliti lagi, oke, dia fail untuk maintain the progress. Anda lihat lagi, look for another POI. Look at this. Ada fair value gap. Ya. Kemudian, setelah Anda teliti, ini adalah high point, you have previous low point. Ini major swing. Oke. Anda mau pakai jenis entry point yang tadi. Seperti ini. Nah, sekarang kita bikin kuis aja teman-teman. Ini jelas order block, right? Kita bisa pakai di sini. Saya mau tanya teman-teman, kamu ketik 1 kalau kamu tipe Fibo, kamu ketik 2 kalau kamu order block. Ya 1 2 1 2 1 2, oke. Ya banyak ya teman-teman. Saya juga nggak pilih. Tapi kita terapkan aja dua-duanya. The first one adalah di sini. Obviously stop loss di bawah low. SL di sini targeting di tadi minus 0,27. Misalnya begini ya. Ini kalau Anda greedy ya, ngejarnya 5R. Oke. And then the second type adalah Anda kejar di sini, order block. Oke, ini bahkan nggak detail nih. Karena kalau saya mau detailing, ini ada order block yang terbentuk di sini. Tuh, lebih jelas lagi tuh ya, yang ini nih. Ini kita kasih marking tuh. Biar kelihatan aja. And then misalnya ngejar ke previous high point. Let's see how the market react. Anda lihat dua-duanya dikasih. Mau lu entry Fibo, mau lu entry order block, dua-duanya dikasih. Oke, gokil nggak? Gokil. Bahkan sampai targetnya Fibo minus 0,27. See? And then dia create new structure. Low, high baru. Another setup presented di sini. Karena ada liquidity sweep, right? Another setup, potential entry di sini.
Stop loss di sini. Ya, kan kira-kira begini, teman-teman. 3R. Misalnya gini ya, tuh kejar 3R. Bisa dapat nggak? Let's see. Nggak dikasih entry, and then dia naik lagi. And then you got another one here. Tuh ya. Kita detailing karena kita pakai 15 minutes misalnya. Look at this. Ini adalah order block. Like this. Fibonacci 079. Like this. Confluence. Anda set entry. Anda nggak dikasih. And then dia perform dengan baik. Anda kecewa. Anda sedih. And then you look another. Oh iya nih ada lagi nih. Kalau karena dia udah create new structure, okay, I'm gonna follow the new structure. I'm gonna set an entry di sini. Right? I'm gonna set an entry di sini. Stop loss di bawah low, targeting 3R atau previous high point. Let's see. Again, you miss an opportunity. Okay? Dia created new high point lagi dan seterusnya, teman-teman. Tapi look at that ya. Realistically speaking, dari sekian banyak movement ini, ada kalanya Anda ke bagian ini loh tuh. That's super big move. Oke? Okay? Nah, ini kalau misalnya teman-teman katakanlah, waduh gue miss terus nih, nggak dapat gitu. Kan belum tentu teman-teman setupnya ini doang. Saya cukup yakin kok kamu bakal ngelihat yang lain juga. Ya, minimal teman-teman bakal ngecek altcoins yang lain deh. Sehari nggak mungkin cuma satu kan. Pasti Anda bakal bongkar pasang, lihat ini, lihat itu. Ini ada another entry. Udah 1R. Udah ada new structure nih di internalnya tuh. Udah created new structure, SL to break even or whatever. Kita lihat lagi. Back to break even. Anda sad, Anda marah, Anda kesel ya, dan lain sebagainya. Look at this guys. Ya. And then dia mitigating the old order block. Ini old order block. Ya kan? Yang paling majornya. And let's see how the price react. Okay? Did you guys learn something today? Of course ya. Tuh. Ini cuma metode order block aja ya. Cukup kita sederhanakan teman-teman sekalian. Tapi pada dasarnya di balik itu semua kan ada yang namanya market structure. So kalau kalian lihat di sini, it's another market structure. Price di sini create high point ya kan. Ini kalau saya marking kayak begini, ini jatuhnya apa? Kita simplify tuh. That what happened with the 4 hour ya, lebih kurangnya teman-teman. Ya Anda akan dapetin kok kesempatan kayak begitu, market enak gitu. Jadi kalau misalnya market hari ini nggak enak gimana Vin? Ya udah, Anda lihat order block dibablas, tapi dia reversal, ya kan? Anda look for sell short gara-gara secara struktur terakhir internalnya bearish, Anda dibantai juga di sini. Ya udah, sekali-sekali stop loss ya udahlah teman-teman, it's part of the game, ya. Cuman teman-teman harus tumbuh kembangkan kalian punya confident atas apa? Atas setupnya. Jadi kalau misalnya ke depannya teman-teman ketemu setup serupa, Anda bisa tahu, ini gue setup yang seperti biasa gue execute gitu loh. Gak selamanya Anda cuan, pasti akan ada momen Anda kena gaplok sama market. Nah pada saat Anda kena gaplok sama market, tergantung gimana kamu ngeresponnya. Kalau misalnya kamu ngeresponnya tiba-tiba dengan panas, gue entry lagi nih, gue nggak terima nih, gue kalah nih, dan bla 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 bla, itu yang biasanya bikin boncosnya lebih banyak. Ya, kira-kira begitu, teman-teman. Nah berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, kita mau endingkan live ini dengan beberapa yang saya tadi udah mention ke teman-teman, biar saya kasih pengertian. First things first, guys. Ini order block valid nggak? Valid banget ya for the buy side. Oke. By the way kalau ada yang nanya nih kayak izin bahas TIA dong kok, atau mungkin bahas altcoins tertentu, sorry banget
kita topiknya bukan ngebahas itu ya. Kita lebih ke merespon market hari ini nih. Dan ini lebih penting daripada koinnya. Jadi sorry kalau misalnya saya bukannya ngeladenin ya, tapi ntar once saya bahas sekali aja, pasti yang lain nongol. Udah kayak jamur ya. Kayak semut lah, kayak semut. Begitu saya mulai bahas satu aja nih, katakanlah misalnya XRP deh gitu. Nah udah, yang lain menjamur. Oke, nah gini guys. Ini good area. Good banget. But from the 15 minutes perspective, I don't think it's good enough. Oke, kita lihat in terms of structure, kita ngelihat in terms of Bitcoin. Bitcoin begini, price untuk SOPH seperti ini. Ini kontra, artinya dia underperform. Makanya saya set alert di sini. Karena saya mau cek, ini kira-kira dia bakal oke nggak nih? Gitu. Ya. Andaikan teman-teman sekalian, nanti dia tiba-tiba melejit begini, kenceng satu candle. Nah, gue mesti wanti-wanti tuh, udah mesti hati-hati. Oke, sorry ya, gue tidak ganggu-gugat. Artinya saya nggak set limit. Oke? Saya set alert doang di sini. Saya mau tahu dulu, nanti naiknya gimana. In the other hand, if you look for buying opportunity, I have one. Or B, ya bit di sini teman-teman. Lihat dari sini, saya kasih penjelasannya ya, detail. Lihat, price created support resistance, going up, fake out, and then close above it. Per sekarang, ya. Semalam saya udah kasih penjelasan ke teman-teman. Kalau mau nunggu dia break ini. Kebetulan kabar baik, dia turun satu kali dorong ke bawah. Dia tadi pagi begini. Market structure shift. Okay? So kalau kalian punya bias bullish and you want to look for a long opportunity, bit definitely salah satunya. Dan ingat guys, kalau ranging artinya apa? Kalau ranging artinya apa? Akumulasi ya. Ini diakumulasi tuh. Ini saya ilangin aja deh. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya diakumulasi. Nah, ini adalah range create demand. Kita bisa bilang kayak gitu. Nah, saya akan ambil dari zona ini nih sekalian tuh. Nah, here we go. Oke. We have a nice bounce and then a drop. Nah, ini berarti dia menciptakan liquidity nih. This could be your liquidity, internal low, or this zone is the liquidity. Datangnya dari mana? Dari sini. Yang belum di rebalance. Tuh. Oke. Pertanyaan saya dulu. Setupnya make sense nggak? Gitu loh. Apakah ini setup yang random? Saya bikin-bikin. Cuma karena saya ngelihat. Sorry ya. Misalnya, gue lihat ini stokastiknya mulai crossing ke atas nih. Gue bikin-bikin setup ala-ala yang menunjukkan gue pintar gitu. Saya nggak pakai begitu-gituan. Ya, kita lihat strukturnya dulu. Menurut gue masuk akal, baru gue pertimbangkan. Boleh nih kayaknya. Bisa nih dimainin. Paham ya? Apakah make sense kalau kita lihat dia seperti ini? Mungkin. Karena Bitcoin-nya lagi naik. Right? But Bitcoin-nya naik, sekarang dia turun kempes. Jadi pertanyaan. Ya, misalnya begitu, teman-teman. But this could be one of the potential setup. Oke, nih ya, saya udah jelasin grass, posisi abstract chartnya. Saya udah jelasin tau. Semalam, no break high point, ya no entry dong. Ya kan? No entry, right? Udah clear, teman-teman. Look at this. Tau segila ini guys. Balik turun terus sampai bawah. Nah, ini kalau keseluruhan nih, Anda tahu ini udah zona ekstrim. Ini antara dia reversal atau dia tidak, antara dia lanjut naik atau tidaknya, ini tergantung area ini nih. Ini serapuh itu nih. Ya. Kalau ini tipis dia break aja, udah hancur. Tahu.
Hancurnya kenapa ya? Ya diturun dah tuh. Sampai mana kita nggak tahu. Ya. Cuman, again, before you decide to take a trade, at least make sure 15 menit kamu bullish dulu deh. Dari sini cara make sure-nya tuh. Oke, dari mana Vin? Ya ini. Tap, tap, boom. Turun kan? Or kalau kamu mau lebih agresif, kamu cari yang responsible. Atas selling pressure terakhir ya ini. Ini lebih agresif nih, tuh. Ya kamu lihat di sini dar, dibanting kan, dia turun. Nah, ini yang responsible nih. Cuma kalau mau konservatif, you mark the zone. That's it. Dia break, baru gua cari long. Kalau enggak, skip. Ya, paham teman-teman. Oke. Bid bisa jadi optional. Kemudian untuk sell short lainnya, yang dimana tadi saya sudah jelasin di awal, kan emang kita mau carinya short nih, gara-gara Bitcoinnya lagi pullback, gue mau cari area buat kita nge-short. Dan kita cari yang underperform. Begitu saya buka chartnya, satu persatu teman-teman, tadi ada BDXN. Kelihatan sih BDXN bisa kayaknya. Tapi lihat lagi guys, look at that ya. Wow, oke. Udah di response. Tuh, dia drop, response, langsung turun. Ini kalau misalnya teman-teman create setupnya begini, 5 minute chart, udah beres urusannya tuh. Oke, sekarang dia turun lagi dong. Lumayan dalam nih turunnya. Nah, kita detailing. Karena dia sempat create new low point, oke, saya decide geser low point saya ke sini ya. Tuh. Jadi saya anggapnya itu begini. Dia dari sini turun, net, sampai bawah, bam, pull back, net, bam, tipis, and then dia turun. Ya. Nah, di case ini guys, Anda mau agresif, ya ini ada 2 POI yang langsung bisa dipakai. The first one ini. Dan obviously dia ada yang namanya fair value gap tuh. Walaupun kecil ya. Oke, walaupun kecil tapi nggak masalah. Karena buat saya yang penting tekanannya kenceng nih tuh ke bawah. Okay, that's your first POI, and then the second one, your POI is gonna be here. Ini level invalidasinya gitu. Jadi saya bisa bilang ini reversal lah kalau ini di take out. Nah, kira-kira begini. Ya. Bisa short nggak, Vin? This is your setup. Maka itu, ya. Makanya saya bilang kan, kalau di crypto itu, turunnya tuh kadang-kadang deras, nggak sopan gitu loh. Jadi 15 menit tuh nggak akan di-respect. Lebih banyak yang di-respect ya ini kayak 5 menit. Look at this, ya. Ini 5 menit nih. Tuh, Anda mau nggak tuh short ambil? Oke, I'm gonna leave it here. Saya nggak akan post, karena saya takut ya. Kemarin capek banget sih, sampai harus bikin klarifikasi ya. Karena saya takut, bener-bener takut banget. Yang nggak ikut live, dia mikir itu signal, walaupun saya tulis for study. Puyeng gue ntar. Dianggapnya ngelemparin chart, terus kalau jalan atau running ntar dianggapnya diklaim ya kan, kayak tetangga. Tetangga nggak di-share sama sekali, nggak jelasin aja ngeklaim, nah lebih gila tuh, ya kan? Ini belum sempat gue share ya, udah profit nih, hahaha, mampus kalian, nggak dapet cuan, nah kan lucu loh ya. Ini satu. Lihat yang lainnya. Bang. Tadi saya buka bang. Masa kayak gini chartnya? Tuh. Oke. Asik nggak buat di trading itu, saya tanya. Apa ini? Ini rock pull namanya. Oke. Itu rock pull. 15 menit. Oke, gue mau cari shortnya. Di mana ya POI gue? Kayak random banget gitu loh. Zona-zonanya random banget. This is not my type of setup. Ya kan? Dimana saya butuh setup tuh kayak begini. Enak nih. Trend jelas. Market structure jelas. Tapi dia begini. Turun langsung. Pullbacknya begini lagi. Kan serem ya? Oke, skip. Terus saya lihat AW. Ini kayaknya yang paling pertama AW saya lihat. Dan ini paling aneh. Ya bukan paling aneh sih, sama kayak yang tadi saya jelasin tuh. Dia kenceng, abis itu dia turun. Lihat turunnya kayak gimana? Nah loh. Ya, bingung nggak? Break nggak sih ini low-nya? Ambigu. Ya bisa dibilang break. Body sih iya ya. Low ini.
Nah, tuh, ambigu. Oke, paling nge-create setupnya begini guys. Jatuhnya ya. Classic play. Artinya mengandalkan chart pattern. Dia break, gue short, targeting 3R. Misalnya begini. Cuma kalau misalnya kayak gini, saya kasih tahu ya, yang udah-udah pengalaman saya susah buat 3R. Paling dia ngejar 2,5 itu udah bagus banget. Pengalaman. Ya. Dan mungkin teman-teman pernah lihat ya metode yang dipakai menggunakan Fibonacci. Jadi kita tarik, tapi kita balik angkanya. Jadi kita bilang ini Fibonacci extension 1618. Sorry. Nih, biasanya begini nih tuh. There, no. Masa TP kamu di sini? Bisa sih. Bikin aja setupnya ya. Entry, TP1, TP2, TP3. Begini. Tapi begitu sampai, oke, TP1 aman guys. Nah, selesai deh ya. Ya, obviously I'm not gonna trade. Ini I'm not gonna trade this gitu loh. Yang saya mau adalah gua cari potensi lower high-nya. Nah, baru enak nih buat trading. Logik ya, teman-teman. Dan lain sebagainya ya, tadi saya udah ada screening beberapa THE salah satunya, saya lihat sama price actionnya mirip-mirip tuh, dia turun jebret kenceng, abis itu dia naik pullback korektif, tapi lihat menuju POI paling idealnya aja tuh jauh banget, kayak anjir nggak mungkin sih ini kena gitu. Even SOPH hari ini saya nggak tahu juga nanti dia bakal reboundnya kayak gimana, tapi selama low point ini valid ya, tidak di break, I'm fine gitu loh. Artinya dia memang bisa rebound untuk dia turun lagi. Tapi kalau low point ini dia di break, better kita leave di setup. Jangan dipakai. Oke? Ya, jelas ya teman-teman sekalian. Ya, sebenarnya untuk hari ini, even saya katakan ini live screening, mungkin lebih kepada penjelasan bahwa actually we don't have any good setup ya. Ada beberapa setup yang mungkin bagus, tetap teman-teman bisa execute, tapi buat saya buat apa gitu kan. Tadi saya udah tunjukin langsung demonstrasi ke teman-teman how actually the market works. Ya, how actually the market works. Dan kalau kita pakai strategi atau setup yang biasanya saya implementasi, bisa profit atau enggak. Tadi contohnya di Edu, dan kalian udah lihat langsung how it performs. Oke, jadi sometimes kita dapat market kayak begini, I think better kalian manfaatin waktu hari ini untuk kalian santai-santai aja. Toh tanggal merah, take your time, take a break teman-teman. Nanti NFP beres, unemployment rate beres, minggu pertama weekly candle udah terbentuk, minggu depan harusnya akan lebih baik. Kalau yang udah-udah sih kayak gitu, berdasarkan pengalaman saya. Oke? Ya teman-teman sekalian, thank you very much guys for your time today. We are having fun ya dengan kondisi market saat ini. Semoga teman-teman bisa learn something dari apa yang tadi saya jelaskan. Yap, nanti saya pertimbangkan ya untuk saya post. Harusnya ada sih di record teman-teman sekalian. Nanti akan saya post dan akan saya inform seperti biasa di live SAG Collection. Oke? Thank you very much for your time. Selamat beristirahat dan have a nice holiday guys buat yang lagi ngerayain liburannya bareng family. Oke? Thank you and see you guys again very very soon. Nanti yang tadi saya akan post, kalau misalkan memang ada yang menarik nih, paling Bitcoinnya saya post. And yeah, all the best guys. Bye bye guys.